Sedulurku, kopi ini. Nih, dulu panjat pinang, sekarang panjat sosial. Minum kopi, sedulurku ya. Lihat lagu. Ingatkah kawan kita pernah saling memimpikan, berlari-lari untuk wujudkan kenyataan, lewati segala keterasingan, lalui jalan sempit yang tak pernah bertuan. Ingatkah kawan kita pernah berceluh cacian, di gerai yang indah diberi hati kesepian. Oke. Walaupun sejenak napas jadi beban, tuh lewati ruang gelap yang teramat dalam. Hidup ini hanya kepingan yang terasing di lautan, memaksa kita memendam kepedihan. Hidup ini hanya kepingan yang terasing di lautan, memaksa kita memendam kepedihan. Kurang lebih begitu ya seluruh ya. Jadi memendam kepedihan ya. Nah, kenapa situasi kita itu yang dulu misalnya kita mempunyai suatu trauma di masa kecil, kita itu bisa nggak ingat gitu ya apa yang terjadi pada waktu itu. Nah, apa sih yang terjadi sebenarnya kok kita jadi nggak ingat dengan trauma masa kecil ya? Apa kalau kita runtun, kita ingat-ingat kembali, apa sih yang terjadi masa dulu itu? Kenapa kok bisa kependem ya? Nggak ingat sama sekali, tapi respon emosional kita muncul. Kenapa begitu? Jadi mungkin memori kita nggak ingat, tapi badan kita mengingat sesuatu ya, merespon sesuatu. Jadi yang pertama yang terjadi adalah terjadinya suatu protective mechanism dari badan kita, tubuh kita di waktu kecil. Jadi saat itu kita memang ya mempunyai semacam kemampuan untuk memproteksi atau memberi shield atau perlindungan terhadap diri kita ketika situasi traumatik itu terjadi. Jadi memang respon otomatisnya seperti itu. Jadi memang punya mekanisme protektif tubuh badan kita ya. Tuhan ngasih kita kemampuan ini ya, gitu ya seluruhku ya. Jadi itu yang terjadi. Terus kemudian yang kedua, memang ada neurobiological impact di sini, yaitu kaitannya dengan ketika kita merespon suatu trauma atau situasi yang nggak enak, kita punya mekanisme di mana kita itu mengingat di salah satu jaringan otak kita mengingat itu, entah di amigdala atau di mana, dia mengingat hal itu. Terus kemudian di limbic system kita juga mengingat tentang situasi itu, tapi itu dalam kondisi ya otak kita yang masih berkembang. Jadi entah ketika ada trauma itu muncul stres hormon, dan kemudian juga kaitannya dengan kortisol sama ya hormon stres yang lain ya ketika traumatic event itu terjadi. Makanya itu berperan. Jadi ada neurobiological impact yang terjadi, dan masing-masing itu menempati titik-titik di mana ketika otak kita masih berkembang dan akhirnya terkubur dengan mekanisme neurobiologi yang terjadi gitu seluruhku ya. Jadi kenapa kok bisa terkubur seperti itu, karena memang kita sedang berkembang otak kita, dan hanya
ada di sisi lain dan tidak fokus ke hal itu saja. Nah, jadi kaitannya sama secara hormonal, baik di hipokampus maupun di amigdala. Itu ya. Jadi kaitannya sama neurobiological impact. Nanti penjelasannya silahkan bertanya. Kemudian untuk kenapa bisa terkubur ya. Jadi otak kita pada waktu kecil itu ya, jadi ada suatu perkembangan, dan ketika kita sedang berkembang otak kita, developmental brain kita itu membuat kita menjadi tidak terlalu berefek pada trauma. Mungkin saat itu juga kita menerima hal itu. Jadi tapi lama kelamaan proses traumatik otak kita juga berkembang. Jadi proses traumatiknya ada di sisi lain dari otak kita yang saat ini kita nggak fokus ke hal itu. Jadi pada waktu kecil itu seakan-akan terjadi di bagian kecil dari otak kita, dan itu seakan-akan memorinya tertutup. Seakan-akan seiring dengan perkembangan kemampuan otak kita untuk memilah-milah sesuatu, gitu ya seluruhku ya. Jadi kaitannya sama developmental, yaitu brain developmental. Jadi seakan-akan kekubur di situ. Jadi sebenarnya lagi berkembang juga otak waktu kita childhood itu sedang berkembang. Terus kemudian ada yang dinamakan ketika anak-anak itu ada, atau dalam otak ketika kita kecil itu ada namanya semacam ya survival mode. Jadi ketika trauma itu kita terima di dalam diri maupun otak ingatan kita, itu kita terima, dan kita itu tidak sedang fokus ke situasi traumatik itu ketika kita sedang berkembang. Jadi kita tidak mengarah ke situasi traumatik ini, karena sini ada tekanan nih, misalnya ada suatu traumatic event ya, kita sedang fokus ke hal yang lain pada waktu itu. Tapi traumatic event itu jalan terus, tapi kita tidak mengalami apa-apa, justru malah kita fokus ke hal yang lain. Makanya seakan-akan hal ini tidak termemori, tidak teringat, tapi sebenarnya teringat ya. Cuman terkubur karena fokus kita ke hal yang lain, gitu ya seluruhku ya. Ya, jadi fokus kita jadi lebih mengerucut ke hal yang lain, di mana hal itu tidak menyebabkan sesuatu di masa kecil. Mungkin tidak menyebabkan sesuatu di masa kecil ya, traumatic event itu. Nah, baru mungkin ketika dewasa, respon-respon kita yang muncul itu adalah respon seperti halnya ketika ada situasi traumatik yang muncul pada saat itu. Misalnya ada kekerasan di masa kecil nih, saat itu mungkin diam aja, tapi situasi kekerasan kecil itu nantinya ketika dewasa yang seakan-akan terkubur karena mulai ada trigger lagi, dia mulai muncul, mulai terlihat. Nah, seperti itu. Jadi waktu kecil kita tidak terlalu fokus ke hal itu, tapi ketika dewasa itu ada trigger, maka dia terkuak juga. Nah, terus kemudian kenapa situasi traumatik itu tidak segera muncul? Karena otak kita juga punya yang namanya defense mechanism. Jadi menghadapi stres itu ada defense, ada sedikit perlawanan lah terhadap situasi kita. Misalnya bisa saja terjadi supresi dan represi dari situasi yang traumatik itu. Jadi itu dua mekanisme dari defense mechanism dari otak kita sendiri. Ada kondisi itu ya, dimana bisa mensupresi, bisa merepresi. Jadi, nah makanya kita nggak bisa ketika benar-benar digali, terkena trigger, baru situasi traumatiknya itu muncul lagi. Lah ketika kita ajak ngomong lagi dan sedikit menyentuh hal itu, makanya muncul. Nah gitu ya seluruhku ya. Nah ayo kita bantu seluruh kita yang pernah menghadapi trauma supaya dia lebih survive, lebih bisa menghadapi kehidupannya dengan lebih baik. Gitu ya seluruhku ya. Oke, tetap waras dan gaspol. Sehat selalu. Hidup ini hanya kepingan. Sehat selalu.